Prinsip dasar ini mengingatkan saya tentang pecinta alam. Karena pecinta alam itu menggambarkan suatu kelompok kecil yang bisa menciptakan sinergi antar setiap kelompok. Bahkan setiap anggota kelompok itu bisa jadi dengan karakter yang berbeda, dengan pendapat yang berbeda. Bahkan sebelum dia melakukan pendakian, jauh-jauh hari mereka sudah melakukan prepare, dan ketika dia melakukan pendakian, dia benar-benar mematuhi apa yang menjadi aturan atau kesepakatan bersama. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kamu semuanya yang baru mendengarkan podcast saya hari ini. Apa kabar kamu semuanya? Semoga saja kamu hari ini baik-baik saja. Dan saya berharap kamu yang hari ini mendengarkan, semakin bertambahnya waktu, semakin bertambahnya usia, kita menjadi pribadi yang baik. Baik untuk siapa? Tentunya baik untuk diri sendiri dan orang lain. Bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sudah saya sharingkan kepada kamu semua? Semoga saja ya, habit yang sudah saya sharingkan ini bermanfaat. Karena kalau kita benar-benar melakukan habit ini, kita ini menjadi manusia yang sangat efektif. Dan hari ini saya mau sharing kepada kamu semuanya tentang habit yang keenam. Apa sih habit yang keenam? Mewujudkan sinergi, atau biasa saya menyebut itu adalah kebiasaan bekerja sama. Dan prinsip dasarnya sebelum kita melakukan habit itu, bersama-sama kita bisa menciptakan cara yang lebih baik. Dan juga kita bisa menentukan jalan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini mengingatkan saya tentang pecinta alam. Karena pecinta alam itu menggambarkan suatu kelompok kecil yang bisa menciptakan sinergi antar setiap kelompok. Bahkan setiap anggota kelompok itu bisa jadi dengan karakter yang berbeda, dengan pendapat yang berbeda. Bahkan sebelum dia melakukan pendakian, jauh-jauh hari mereka sudah melakukan prepare, dan ketika dia melakukan pendakian, dia benar-benar mematuhi apa yang menjadi aturan atau kesepakatan bersama. Dan tidak jarang juga ketika melakukan pendakian, di tengah jalan ada sesuatu kendala, dalam satu kelompok itu juga nanti akan berhenti. Contohnya ketika ada satu anggota mengalami cedera, mereka semuanya akan berhenti. Kemudian mereka juga akan melakukan suatu rapat kecil untuk mencari solusi dari masalah itu. Dan akhirnya muncul namanya kesepakatan. Dan kesepakatan itu ketika sudah tercapai, mau tidak mau dari setiap anggota dari kelompok itu melakukan kesepakatan itu dengan tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Jadi tujuannya apa ketika kita melakukan kebiasaan yang keenam ini? Menciptakan solusi yang baru dan lebih baik. Yang kedua adalah transformasi dalam hubungan. Dan yang ketiga adalah menerima perbedaan dalam segala hal dan merayakan perbedaan. Ada pepatah yang cukup relevan. Pepatahnya seperti ini teman-teman. Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tetapi jika kamu ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama orang lain. Sangat jelas sekali ya arti dari pepatah ini. Kalau kita memang berjalan sendiri, kita minim dengan namanya masalah, tapi kita tidak akan pernah bisa jauh. Kalau kita ingin mencapai tujuan yang lebih jauh, yang lebih tinggi dan lebih bagus, mau tidak mau kita harus menciptakan sinergi, menciptakan kerjasama dengan tujuan untuk kepentingan kita bersama. Sinergi ini bisa kita terapkan di beberapa aspek kehidupan. Contohnya adalah di aspek keluarga, bagaimana menciptakan kesepakatan di dalam keluarga itu, kesepakatan apapun yang dilandasi dengan kesadaran diri. Bisa juga kita lakukan di pertemanan kita, kemudian di pekerjaan. Kalau kita ngomong pekerjaan ini, dengan kita menciptakan sinergi di dalam pekerjaan, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa aman di dalam pekerjaan itu, dan secara otomatis kita akan mencintai pekerjaan itu. Banyak sekali di luar sana itu, lingkungan pekerjaannya tidak terlalu menciptakan sinergi, bahkan meninggalkan namanya sinergi. Bagaimana kalau kita mengalami hal seperti itu? Coba deh rundingkan kepada orang yang kamu anggap pantas. Siapapun itu orangnya, saya yakin teman-teman semuanya punya lah ya orang-orang yang pantas untuk diajak berdiskusi. Kenapa sih kita butuh namanya sinergi? Teman-teman sadar nggak di luar sana bahwa setiap manusia itu selalu beda kepala, beda isi. Kalau sudah ngomong beda isi, bisa jadi beda sikap, beda karakter, beda perilaku. Dengan berbeda sebenarnya kita tidak perlu memutuskan untuk selalu sendiri. Seharusnya dengan berbeda itu kita bisa menciptakan sinergi
sinergi dari setiap potensi, karena setiap potensi seseorang itu pasti punya keistimewaannya masing-masing. Tidak ada ceritanya setiap pribadi manusia itu tidak punya keistimewaan. Sebelum saya akhiri, saya mau bercerita kepada kamu semuanya. Cerita ini menurut saya menggambarkan namanya habit yang kelima, berpikir menang-menang, dan juga menggambarkan habit yang keenam, berpikir sinergi. Kejadian ini tidak langsung saya alami, tapi kejadian ini dialami oleh teman saya, dan kebetulan saya tahu karena teman saya ini cerita. Ceritanya seperti ini teman-teman. Kebetulan teman saya ini punya anjing, dan anjing ini dia pelihara dengan tujuan adalah untuk menjaga rumahnya kalau sewaktu-waktu teman saya ada perjalanan keluar kota. Karena memang disiapkan menjadi anjing penjaga rumah, anjing ini karakternya cukup galak, suka sering menggonggong. Apalagi ketika ketemu orang baru dia suka menggonggong. Suatu ketika kejadiannya seperti ini. Kira-kira 3 hari dia perjalanan keluar kota. Kemudian setelah selesai dia melakukan pekerjaannya, dia pulang ke rumah dengan harapan dia bisa beristirahat dengan nyaman, bisa ketemu dengan istri tercintanya dan anak kesayangannya. Ketika dia nyampe ke rumah, tetangga sebelahnya karena tahu teman saya ini pulang, tetangga itu nyamperin gitu loh. Kemudian tetangga itu ngomong sama teman saya. Omongannya kira-kira seperti ini. "Mas, anjing kamu setiap malam itu gonggong, dan gonggongnya kenceng banget, dan gonggongan itu mengganggu jam istirahat saya. Dan ini terjadi tidak hanya 1 kali, sering kali terjadi. Dan saya sudah tidak kuat menahan ini, makanya saya ngomong sama kamu." Mendengar ucapan itu teman saya ini marah. Dari kejadian itu akhirnya teman saya ini menjadi orang yang defensif terhadap tetangganya itu. Dan kejadian marah-marahan antar tetangga itu terjadi cukup lama. Akhirnya suatu ketika, kira-kira jarak beberapa bulan gitu ya, si anjing itu dipindahin ke rumah orang tuanya. Karena dia tiba-tiba sadar, bener juga ya, kalau anjing itu gonggong terus, kalau saya menjadi orang itu, saya juga akan terganggu. Oke deh, anjing itu saya putuskan untuk saya taruh di tempat orang tua saya. Dan kebetulan di tempat orang tuanya teman saya itu cukup sepi dari padat penduduk. Dari cerita itu kita bisa menyimpulkan adalah ketika kita mendapatkan kritikan, seharusnya kita nggak boleh marah ya. Kalau kita melakukan habit yang kelima tadi, berpikir menang-menang, berarti kita seharusnya berpikir rasional. Ketika kita mendapatkan kritik, seharusnya kita balik tanya untuk tujuan agar tidak ada keretakan antar dua pihak. Contoh nih ya, kalau kasus anjing itu tadi, seharusnya di hari itu juga si teman saya ngomongnya seperti ini. "Saya minta maaf atas kejadian itu, kalau menurut Bapak apa yang seharusnya saya lakukan." Kalau waktu itu teman saya ngomong seperti itu, masalahnya tidak berlarut-larut. Dia tidak perlu bermarah-marahan, dia tidak perlu menjadi pribadi yang defensif terhadap tetangganya. Dia tidak perlu cemberut ketika melihat tetangganya. Ketika waktu itu dia memutuskan untuk bertanya dan mengajukan solusinya atau meminta solusi dari orang itu, masalahnya di hari itu juga pasti selesai. Jadi kecenderungannya adalah ketika kita itu mendapatkan kritikan atau mendapatkan tekanan, kita malah menjadi pribadi yang defensif. Jangan gitu ya. Ungkapkan pendapat kamu, kalau perlu tanya apa solusi yang tepat buat saya. Mungkin ini dulu dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.